Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama aku di channel YouTube Alam Lutfi. Oke semuanya, jadi mungkin ada yang udah dari kamu nih yang nonton video aku sekarang, ada yang udah melihara ular boa belum sih? Kalau misalkan ada, pasti kamu butuh banget nih informasi tentang jenis kandang yang cocok untuk ular boa. Oke, pas banget nontonnya karena di video Alam Lutfi kali ini bakal membahas tentang jenis kandang yang cocok untuk ular boa. Pokoknya kalau misalkan kalian penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, untuk ular boa yang aku maksud di sini sama aja ya, mau itu ular boa constrictor atau ular boa constrictor imperator, pokoknya sama aja. Jadi buat kamu yang punya ular boanya ular boa constrictor atau punya ular boanya imperator, itu sama aja untuk jenis kandangnya. Jadi tinggal dipilih aja, disesuaikan sama jenis sama ularnya yang kamu punya itu. Jadi sebelum aku masuk ke pembahasan, jangan lupa di subscribe channel aku dan juga follow Instagram aku, biar nantinya kamu nggak bakal ketinggalan nih informasi-informasi tentang hewan peliharaan atau si ular boa yang kamu punya kali ini. Karena nggak cuma di channel YouTube Alam Lutfi ini nggak cuma itu aja ya, nggak cuma ngebahas tentang ular aja, ada juga ngebahas tentang kadal, terus juga leopard gecko, dan masih banyak lagi. Pokoknya pas banget deh kalau misalnya kamu punyanya reptil-reptil yang ada di Alam Lutfi kali ini. Selanjutnya yaitu ada jenis kandang container box. Contoh jenis kandang container box kayak gini yang aku pegang, ini sama aja kayak jenis kandang toples gitu ya. Terus juga ada lagi jenis kandang container box yang gede kayak gini. Nah, kelemahan si jenis container box itu yang pertama yang namanya plastik, terus juga kontainer kan banyak ya ukurannya, sama kayak jenis kandang yang plastik tuh dia banyak ukurannya, intinya segitu. Terus juga harganya ya masing-masing beda-beda ya. Kalau ukuran yang kecil mungkin harganya lebih murah, atau container box yang lebih besar juga lumayan agak mahal harganya, jadi beda-beda. Terus juga gampang didapat karena banyak ya kayak di Giant atau di mana gitu kan, di toko-toko plastik kayak gitu, itu banyak yang kalian bisa dapetin di mana aja lah. Dan ya lebih ringan gitu, jadi mudah dipindah-pindahin kemana. Kalau misalnya kalian mau pindahan bisa diangkut atau dibawa-bawa. Itu untuk kelebihannya. Sama kelemahannya itu tuh dia sama kayak si kandang plastik, dia harus dilubangin dulu di pinggir-pinggirnya gitu. Nah kayak gini juga, ini aku lubang ini aku pakai lubang kayak gitu, jadi di pinggirnya itu aku lubangin jadi kecil-kecil aja. Tuh sih lebih yang bikin PR banget, soalnya lubanginnya harus benar-benar butuh waktu gitu. Apalagi kalau misalkan kalian beli kandang jenis container boxnya atau jenis kandang toples itu lumayan banyak, jadi ya PR juga kalau ngelubangin kan. Nah, kemudian karena container box ini jenisnya ukurannya biasanya besar, itu untuk kalau misalkan itu kan biasanya pakai yang dipakai sama ular-ular retik kayak gitu ya. Jadi dia lebih banyak menghabiskan tempat gitu, kayak gitu sih untuk container box. Sama dia juga kayak si kandang plastik itu ya, jadi nggak terlalu kelihatan natural. Sama kalau misalkan kalian bisa lihat lah, kalau container box ditaruh gitu aja kurang aja gitu pemandangannya, nggak kayak si kandang yang kaca atau akrilik tadi. Itu aja untuk kelemahan dan kelebihan si container box. Dan yang selanjutnya yaitu ada wadah akrilik atau kaca kayak gini nih, bisa kalian lihat ya, ini wadah jenis akrilik atau dari kaca. Untuk kelemahan dan kelebihannya, kita bahas kelebihannya dulu. Mungkin bisa kalian lihat kalau kelebihannya dia lebih terlihat natural ya, apalagi kalau misalkan alas kandangnya tuh pakai kayak gini, serbuk-serbuk kayu atau pakai kokopit. Untuk jenis-jenis alas yang cocok buat ular boa ini sudah pernah aku bahas di video aku sebelumnya, jadi silahkan kalian tonton aja. Nah,
ini udah agak pecah. Sorry, kita balik aja. Nah, kelebihan yang selanjutnya yaitu mudah dipindah-pindahin sama kayak wadah jenis toples. Terus juga memiliki banyak variasi. Nah, ini untuk kelebihannya. Jadi untuk kelemahannya ya kalian tahu sendiri lah, namanya terbuat dari kaca atau akrilik itu gampang pecah. Kayak ini nih, dia gampang pecah. Terus juga kalau misalkan kalian ngejemur itu jangan lama-lama gitu terkena matahari, soalnya dia tuh gampang panas kayak gitu. Terus juga harganya ya lumayan lebih mahal untuk kelemahan si kandang jenis akrilik atau kaca ini. Satu lagi, untuk kandang sama akrilik ini belum tersedia di semua tempat ya, kayak paling adanya di tempat akuarium atau yang jual-jual ikan kayak gitu. Mungkin kalian tahu lah ya untuk tempat kayak gini adanya di mana. Intinya sih untuk yang paling umum kelebihan si kandang akrilik ini ya lebih terlihat natural aja gitu, apalagi untuk display. Nah, kandang ini biasanya cocok untuk ular yang dewasa, atau bisa juga kalau misalkan kalian mau breeding pakai jenis akrilik atau kaca ini, soalnya kan kelihatan tuh sisi-sisinya, maksudnya dari pinggir sini kelihatan, dari situ kelihatan, dari kiri kanan juga kelihatan. Lebih cocok untuk di breeding untuk ular yang dewasa, ukuran dewasa maksud aku. Oke, yang terakhir yaitu jenis kandang kayu. Nah, untuk kandang kayu ini kelebihannya lebih terlihat natural ya, bisa kalian lihat kalau jenis kandang kayu ya lebih natural aja gitu dilihatnya. Terus juga bisa di custom sendiri. Jadi kalau kalian mau ada inisiatif mau bikin kandang seperti apa gitu, tinggal ngomong aja, tinggal gini konsepnya gitu kan, lebih bagus gitu kan buat dijadiin pajangan gitu. Terus untuk kelebihannya lagi, dia lebih awet ya, jadi buat kandang ular yang besar gitu kan lumayan bisa awet, tahan lama gitu pakai kandang kayu. Kelemahannya ya itu tadi, karena bisa di custom jadi lebih mahal harganya. Terus sama nggak bisa dipindah-pindah ya kalau untuk kandang kayu, kecuali kalau kandang kayunya ya bisa dijadiin kayak kontainer box kayak gitu bikinnya atau gimana. Tapi kalau bikin kandang kayu gitu susah, berat kali ya kalau dipindah-pindah, jadi agak susah. Sama ya untuk kandang kayu sih menurut aku itu mah buat orang-orang yang udah stay aja gitu, maksudnya kalau udah punya rumah tetap, jadi bolehlah kalian bikin pakai kandang kayu gitu. Kalau misalkan buat orang-orang yang masih baru melihara nih, atau dia masih kayak ngerantau atau gimana, itu ya aku nggak saran sih untuk kandang kayu, mending kandang-kandang yang lain aja yang aku sebutin tadi. Oke, jadi kesimpulannya yang aku bahas semuanya tadi panjang kali lebar poin pembahasannya itu untuk jenis kandangnya kan ada ada jenis kandang toples, terus ada jenis kandang kontainer box atau jenis kandang plastik, sama jenis kandang akrilik dan juga kayu. Nah, untuk pemakaiannya itu disesuaikan lagi sama hewan atau peliharaan yang kalian punya ya, atau reptil yang kalian punya. Pokoknya kalau misalkan kamu punyanya reptil ular yang cukup besar sampai dia dipelihara besar gitu ya, sesuaikan juga sama kandangnya, ukuran kandangnya maksudnya. Karena kan kalau untuk ukuran kandang ular boa ini nggak boleh terlalu besar, maksudnya nggak boleh terlalu luas, atau juga nggak boleh terlalu sempit, karena ular boa ini kan nantinya bakal gede nih, jadi harus sesuaikan aja ukurannya. Jadi kalau dia masih baby, atau mungkin kalian mau nyiapin yang lumayan gedenya ya, kalau misalkan masih baby mah siapin dulu aja pakai kandang toples atau kandang kaca yang masih ukurannya nggak lebih gede dari ukuran yang kayak kontainer box yang gede, ataupun kandang kayu yang kalian yang gede juga gitu, yang kalian punya yang gede juga. Pokoknya disesuaikan aja lah sama
ukuran si ularnya itu. Oke, jadi itu baik lagi sama kalian. Intinya untuk jenis kandang ini harus disesuaikan sama ukuran si ularnya. Jadi jangan terlalu sempit karena takutnya nanti ularnya nggak bisa gerak mana-mana kan. Oke, terima kasih udah nonton videonya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video yang akan datang. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.